Halo saudaraku, kali ini saya lewat tayangan media sosial pribadi saya ingin kemukakan nih sesuatu yang saya dengar udah beberapa kali, udah kesekian kali saya dengerin orang Kristen ngomong, mengungkapkan pernyataan ini, yaitu pernyataan, saya tuh yang penting ke gereja dengerin firman Tuhan aja. Saya pas ketika denger ini pengen langsung respon gitu ke orangnya, tapi kan khawatirnya kan jadi bukan obrolan baik, malah obrolan yang bikin ribut, jadi tontonan nanti karena berdebat ya kan. Tapi karena saya pengen banget gitu loh menanggapi pernyataan ini, karena sudah kesekian kali gitu loh orang ngomong seperti ini saya dengar. Dan menurut saya pernyataan tersebut bisa baik dan bisa bisa bahaya menurut saya. Kenapa? Karena kalau pada fakta yang kita nggak bisa sangkal lagi atau sanggah lagi, udah banyak kekristenan yang kita lihat mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan firman Tuhan, mengatasnamakan gereja, tetapi yang dia perlihatkan, yang dia perdengarkan, kacau, salah, ya parahnya sesat, dan itu berbahaya. Tapi kalau saya berpikir positif lah ya, saya memandang pernyataan itu diungkapkan dari seorang Kristen yang tulus, yang tidak terlalu tidak terlalu mentingkan atau melihat bahaya-bahaya yang saya sebut tadi, ya itu saya anggap baik karena ya speaking of which ya bicara tentang mendengar ya, kita tahu di dalam kekristenan ini mendengar itu sesuatu sikap atau sesuatu hal yang memang harus dikenakan atau harus ada. Identifikasinya orang Kristen itu dari dia mendengarkan firman Tuhan. Ingat, manusia kan bukan hidup dari roti saja, Matius 4 ayat 4. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, kita nih orang Kristen, natur kita, kebutuhan kita itu firman Tuhan. Analogi yang paling masuk bisa kita tangkap, bisa kita ngerti, ya coba kita kalau nggak makan gitu loh, untuk badan kita nih. Kita perlu makan, bahkan makannya bisa dibilang 2 kali, 3 kali. Tapi yang pasti harus makan kan, kita untuk menunjang kehidupan jasmani kita kan kita harus makan. Coba bayangin kalau kita nggak makan. Ekstrimnya kan kita bisa mati kelaparan. Nah, begitu juga natur hidup roh kita hidup harus butuh yang namanya makanan firman Tuhan. Apa sih makan firman Tuhan? Apa sih makanan rohani itu? Makan firman Tuhan artinya kita membaca, merenungkan, mememorize-nya atau mengingatnya dan juga menjadikan pembacaan, perenungan, pengingat itu menjadi suatu dorongan yang natural juga bagi orang Kristen, nggak bisa enggak. Dia menginginkan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita lihat Matius 7 menyatakan kan kesimpulan dari apa yang Tuhan ajarkan dari pengajaran bukit, orang yang mendengar dan melakukannya itu seumpama orang bijak. Kalau orang yang dengar tapi nggak ngelakuin itu sama kayak orang bodoh. Ya demikian juga kita, natur orang Kristen kita adalah natur yang harusnya bijak. Karena natur hidup baru kita adalah natur yang dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh yaitu perkataan-perkataan Tuhan yang berdaulat, mendirect kita, mengarahkan kita untuk hidup di dalam kesucian yang memang mengarah kepada keserupaan Kristus. Nah, sebab itu penting buat kita mengerti bahwa mendengar itu penting sekali. Dalam bahasa Ibrani itu shema. Dalam bahasa Yunani itu sering digunakan kata mendengar atau memperhatikan itu listening. Akuo, bahasa Inggrisnya listening. Nah, Anda dan saya mungkin ya pasti udah tahu ya, ini kan viral sekali kalau orang-orang Israel mendengar kata Shema itu sesuatu yang sakral bisa dibilang ya. Kalau di YouTube kan cukup terkenal tuh, ada video anak kecil yang menyerukan panggilan. Ini kan kayak panggilan seruan buat orang-orang Israel kan. Shema, saya nggak bisa menyairkannya ya, karena biasanya tuh Torah itu atau Alkitab bahasa Ibrani itu dinyanyikan, disyairkan. Tapi ini ungkapan terkenal sekali, Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat kelima itu dikatakan
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu pernyataan yang membuat kita mengerti bahwa orang Israel di Perjanjian Lama pun itu punya natur yang penting dalam hal mendengar. Itu sikap yang kultus atau sakral dalam kehidupan orang-orang Perjanjian Lama, orang-orang pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Israel. Mendengar. Dan kalau kita lihat lagi, yang pasti kita juga tahu peristiwa Marta dan Maria. Apa yang dikatakan Yesus kepada Marta yang coba komplain, aduh coba tolong saudaraku nih, bantuin aku, kurang lebih gitulah bahasa saya ya. Lukas 10. Tapi Tuhan Yesus kan ngomong, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi Maria mengambil yang paling utama, yang gak bisa diambil darinya. Yaitu apa? Maria duduk dan dengerin terus perkataan-perkataan Yesus ketika datang ke rumah mereka. Artinya mendengar penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Sebab itu kalau Anda menjadi Kristen, Anda nggak bisa kayak nggak baca Alkitab, nggak dengerin Tuhan, nggak dengerin perkataan-perkataan Tuhan untuk menyucikan Anda. Karena Yohanes 17:17 kan firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya kita nggak bisa, kalau kita Kristen ya, kita nggak bisa kalau hidup kita tuh nggak dengerin firman Tuhan. Nah kembali lagi ke pernyataan tadi, itu yang saya bilang tadi, itu saya pandang yang pertama, itu pernyataan yang diungkapin dari seorang Kristen yang tulus yang menginginkan ya orang-orang seperti itu, mereka itu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang sebelah kanannya, khawatirnya saya, itu pernyataan jadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya saya coba kasih ungkapin tadi bahwa banyak sekali hari-hari gini kita ngeliatlah banyak pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang kacau. Tapi entah kenapa ya kadang-kadang saya temuin udah pengajarannya ditelanjangin gitu kesalahannya, diungkapin kesalahannya, tapi masih aja ada orang yang udah diberitakan kesalahan-kesalahan itu oleh pengajar yang salah ini, yang diberitakan oleh pengajar salah ini, tapi tetap masih mau stay untuk dengerin orang tersebut. Dan apalagi saya juga sering denger nih, udah kalau pendeta salah, udah urusannya sama Tuhan. Kalau ya jemaat ya pendeta perlu ngajarin jemaat. Kadang-kadang saya bingung ya, kekristenan yang hari-hari saya lihat dengan harusnya kita mengerti bahwa anugerah besar akhir zaman ini, kita bahkan kalau orang bukan Kristen pun bisa mengerti Alkitab. Tapi kadang-kadang saya nggak habis pikir kenapa zaman anugerah besar ini dengan begitu banyaknya informasi, kebenaran pengajaran Kristen yang benar bisa kita raih dengan dekatnya atau dengan tangan kita dan kita melihat, menyimak, menyiapkan waktu saja. Tapi kekristenan kita kekristenan yang bisa dikacaukan. Kekristenan yang bisa dibawa, yang saya bilang tadi, bahaya tadi, bisa dibawa ke suatu arah yang sesat. Dan itu mengerikan bagi saya ya. Nah kembali lagi soal pernyataan tadi yang diungkap tadi oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan ke gereja tuh datang yang penting dengerin firman Tuhan aja. Satu, tadi saya udah ingatin mendengar itu penting. Tapi yang saya mau coba ingatkan kepada pernyataan orang-orang yang menyatakan itu, Anda harus ngerti sendiri siapa diri Anda sebagai orang Kristen dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Kalau Anda ingin mendengarkan firman Tuhan, itu is a good mentality, it's a nature. Itu kehidupan baru Anda dan saya sebagai orang Kristen, yaitu apa? Ingin mendengarkan firman Tuhan, haus kebenaran firman Tuhan. Kita ingin sekali hidup kita itu dipimpin oleh perkataan Tuhan. Karena kita mengerti bahwa kita tuh udah ditaruh dalam hidup baru kita, bahwa kita tuh nggak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berkuasa, perkataan Tuhan itu berdaulat, perkataan Tuhan itu nggak bisa tergoyahkan. Perkataan Tuhan itu valid, perkataan Tuhan itu realistik, perkataan Tuhan itu ajaib, perkataan Tuhan itu mengagumkan, perkataan Tuhan itu besar buat hidup kekristenan kita, saudaraku. Tapi ingat, kalau Anda sebagai orang Kristen tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan itu sendiri dengan tidak membacanya dengan tekun, dengan tidak merenungkannya, dengan kerinduan yang kuat, dengan tidak mau menghidupinya, karena dengan menghidupinya kita mengerti kuasa
firman Tuhan itu mengubah hidup kita, menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita, menyempurnakan hidup kita, Anda nggak bisa tahu, Anda nggak bisa bahasa saya, nggak bisa discern, nggak bisa membedakan ketika Anda dengerin khotbah di gereja, apakah orang tersebut mengajarkan firman Tuhan atau mengajarkan sesuatu yang lain. Bisa nggak, pertanyaannya kan, bisa nggak di mimbar itu orang mengajarkan sesuatu yang salah? Bisa. Bisa, saudaraku. Saya ulang-ulang lagi, bisa. Bisa nggak quote Alkitab tapi ujung-ujungnya salah ngajar? Bisa, saudaraku. Nah, harus Anda mengerti bahwa hidup kekristenan Anda dan saya adalah hidup yang punya relasi itu pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Baca. Dengan cara tuh merenungkan. Dengan cara ya mau haus sama kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga Anda dan saya adalah orang-orang yang memang hidup di dalam kehendak Tuhan, dalam pilihan Tuhan. Dan orang-orang yang hidup dalam pilihan Tuhan nggak bisa enggak. Orang-orang tersebut harus relate. Nggak bisa dong. Logika yang paling bisa kita pikirin aja. Orang kalau berhubungan dengan orang nggak bisa dong nggak relate. Nggak bisa terpisah. Suami istri nggak bisa terpisah dong. Kan mereka relate. Artinya Anda dan saya harus relate sama Tuhan. Dengan apa? Perkataan Tuhan. Dan saya mau bilang hal-hal yang faktual dan yang terjadi di depan mata kita yang sudah telanjangi sajalah mengenai pengajaran-pengajaran yang bisa berbahaya. Yang pertama, kalau dalam soal klasifikasi, ada pengajar yang memang kelasnya tuh memang bodoh sekali karena dangkal, mungkin dangkal karena tidak studying the scripture well atau betul-betul mengabdikan dirinya untuk menteliti perkataan-perkataan Tuhan sehingga bisa mengerti secara utuh, secara dalam, secara jelas, secara terang kebenaran firman Tuhan, teks dan konteksnya bagaimana, sejarahnya, ungkapannya, jadi expose-nya apa yang diungkapin, yang dijelaskan, yang dijabarkan, yang diajarkan itu betul-betul valid. Kenapa valid? Karena semata-mata teks yang diungkapkan itu sangat-sangat tertuju kepada konteks dan tertuju kepada makna itu sendiri yang Tuhan maksud di dalam setiap perkataan Tuhan, setiap tulisan firman Tuhan. Dan apalagi kalau saya bilang ya klasifikasinya yang tadi saya bilang bodoh. Hari ini orang sebagai pengajar, saya melihat masif sekali orang ada di mimbar. Banyak sekali orang mengatasnamakan dirinya panggilan-panggilan, tapi ngajarnya kacau, dangkal. Dan itu ya menyebalkan saya lah. Sebagai seorang Kristen yang haus sama pengajaran yang benar ya. Haus sama sound doctrine. Haus di gereja melihat orang-orang tuh diajarkan oleh si pengajar di mimbar adalah pengajaran yang betul-betul pengajaran yang deep, yang dalam, yang tajam, yang terang, yang jelas. Sehingga orang mendengarnya betul-betul mendengar suara Tuhan yang memang diungkapkan dari perkataan Tuhan itu sendiri. Nah itu orang-orang yang bodoh gitu, percaya diri, dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka nggak ngerti, mungkin kayak Yanes dan Yambres ya. Mereka kayak bodoh gitu loh. Greget saya sama orang-orang seperti itu. Klasifikasi yang kedua, ada orang yang memang terpelajar secara teologisnya, secara teologi dan doktrinnya, tapi dia memegang doktrin yang salah. Dia bisa berargumen terhadap pendirian pandangan dia, apa yang dia paparkan, dia bisa berargumen, bahkan bisa menggunakan quote demi quote ayat Alkitab, tetapi quote ayat Alkitab itu pun bisa salah. Kenapa salah? Ya karena konteksnya bisa berbeda. Itu yang kadang-kadang saya temuin, kasat mata saya, telinga saya melihat gitu loh. Dan bagi Anda, sebagai orang Kristen yang pengen mendengarkan firman Tuhan di gereja, Anda punya keinginan, kehausan yang tulus, dengerin firman Tuhan aja di gereja, ya Anda harus mengerti, Anda harus dengerin siapa. Gak semua orang yang mengatasnamakan dirinya pengajar firman Tuhan betul-betul mengajarkan firman Tuhan. Dan itu terbukti. Kalau kita melihat ya, dari Kejadian 3 pun kan kita mengetahui bagaimana ya manusia pertama itu dikacaukan dengan penjelasan iblis. Dengan kecerdikan dan kelicikannya, dia mencoba menikung gitu loh, mengarahkan sesuatu yang narasinya sepertinya sama yang dikatakan Tuhan, tapi jauh sekali. Bertolak belakang sama sekali.
Nah di gereja banyak kita lihat begitu. Satu yang bodoh, kelasnya yang bodoh, udah bodoh lah. Maksudnya cuman ngandalin kesaksian-kesaksian hidup hari-hari, tapi dia nggak ngerti kesaksian hidup hari-hari itu bukan sesuatu yang bertalian bahkan dengan firman Tuhan, tapi ya memang hidup hari-hari bisa sama seperti hidup orang-orang dunia, tapi orang-orang yang merasa dipanggil itu memberitakan firman Tuhan menggunakan pengalaman pribadi itu sebagai kayak penguatan itu perkataan Tuhan. What the bodoh sekali. Dan itu tadi saya bilang, Anda berbahaya, hai orang-orang yang mengatakan ungkapan tadi, yang penting ke gereja dengerin firman Tuhan aja. Anda dengerin kayak begitu kan, Anda mencemplungkan diri kepada sesuatu yang bodoh. Dan ingat, bicara tentang, saya jadi teringat ini, bicara orang-orang yang disesatkan, yang dihukum bukan hanya orang yang hanya bukan yang dihukum bukan hanya orang yang nyesetin doang loh. Tapi sama, ingat peristiwa iblis. Iblis dihukum, orang Hawa dan Adam itu dihukum juga, terima hukuman. Dan jangan Anda berpikir, Anda pasif, Anda bukan pelaku, Anda tuh korban. Anda korban pun artinya Anda bisa kena hukuman, kena imbasnya, saudaraku. Makanya saya menyerukan ini, bahaya sekali Anda kalau nggak mengerti teks firman Tuhan, Anda dengerin orang mengatasnamakan pengajar firman Tuhan, ada di gereja, Anda dipaparkan pengajaran-pengajaran yang salah, bukan pengertian teks itu sendiri. Nah itu yang kedua, orang yang punya pendirian yang teguh tapi ajaran yang salah. Nah yang ketiga nih, orang yang munafik, pengajar yang munafik, pengajar yang mengokekan sound doctrine atau orang-orang atau pendeta-pendeta atau pengkhotbah yang mengakui bahkan mengagumi pengajaran yang sifatnya doktrinal atau sound doctrine, pengajaran yang sehat, tapi ujung-ujungnya munafiknya itu terlihat ketika pada momen-momen tertentu dia menyerang doktrin itu sendiri. Dan bagi saya lebih menyebalkan orang-orang yang demikian loh, munafik tadi. Pada momen tertentu dia kayak mencibir orang-orang yang mengajarkan sound doctrine. Why? Saya kadang-kadang berpikir, kenapa lu bisa begitu ya bro? Lu bisa-bisanya pernyataan lu di publik, lu mengagumi orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Tapi satu sisi lu di momen tertentu lu mencibir, mengkritik, bahkan merendahkan orang-orang yang mengajarkan sound doctrine. Dan Anda bisa berbahaya kalau dengerin orang-orang seperti itu. Nah, kalau yang keempat memang betul-betul punya motivasi, punya project, punya rencana, punya rancangan yang memang ya jahat. Dan ini yang paling berbahaya menurut saya. Tapi semuanya berbahaya. Semuanya berbahaya. Semuanya berbahaya. Nah, pertanyaan kan bagaimana Anda bisa menghindari? Bagaimana Anda bisa menghindari pengajaran-pengajaran yang bahasa saya tadi berbahaya? Ya mau ndak mau. Ingat Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Domba-domba tuh ngikutin gembala yang baik. Maksudnya ya, ujung-ujungnya kita tahu bahwa itu menyatakan Kristus. Bahwa kalau kita adalah orang yang dipilih Tuhan, ini doktrinalnya, ini doktrin yang udah pada banyak diajarkan. Kalau kita orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi dombanya, kita ngerti kok siapa yang kita dengar. Kalau kita domba yang sejati, bukan hanya gembala yang baik, kita tahu betul lah itu Kristus. Kalau kita domba yang baik, kita nggak mungkin nggak kenal, nggak ngerti suara Tuhan atau suara gembalanya. Di Israel kan udah banyak ya videonya ya. Di Israel tuh gembala tuh untuk menguatkan secara realitanya gitu loh, bisa dijangkau sama pemahaman orang mengenai gembala yang baik. Jadi di Israel itu gembala yang memang tahu domba-dombanya itu ngebiarin turis tuh yang pengen tahu kehidupan mengembalakan. Disuruh turis itu manggil domba-domba si gembala ini. Dengan cara yang mungkin diajarin juga sama gembalanya. Ngomong gini, atau apa. Lihat kan di video itu terlihat dombanya nggak ngedengerin, nggak mau datang. Tapi pas gembalanya yang bener manggil, cuman berapa kali doang, langsung lihat kayak langsung kan dideketin di zoom tuh si yang dari jauh tuh dombanya, kayak langsung kayak gitu, oh itu suara gembala gua tuh kayak begitu.
Lihat itu fenomena yang fakta gitu, fakta di lapangan bahwa itu benar-benar menjadi analogi yang bisa kita ngerti. Kalau kita Kristen yang benar, kalau kita benar-benar Kristen, saudaraku, kita dengar suara Tuhan yang benar. Kita dengar suara Tuhan yang benar. Penyesatan itu tadi dari Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, itu bukti bahwa memang penyesatan di tengah-tengah orang yang dipilih Tuhan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Di zaman Perjanjian Baru, early Christianity, gereja yang pertama, gereja yang mula-mula itu dari legalistik, dari agnostik, gnosticism, bahkan bapak-bapak gereja setelah zaman Rasul menghadapi mungkin monarkianisme atau montanianisme atau modalisme. Cobalah cek di Google lah, Anda bisa cek di Google lah. Itu gereja ngadepin gitu. Dan by the way, kalau nginget kita pengorbanan Rasul atau kegigihan Rasul, menghadapi apa sih yang paling menonjol? Pengajaran sesat lah. Ingat Paulus harus sampai menghadapi bahaya maut untuk sesuatu yang sifatnya memurnikan gereja. Gereja itu benar-benar kebenaran Allah yang memang ada di gereja harusnya. Paulus harus menghadapi itu. Dan itu diberikan anugerah buat Tuhan untuk Paulus bisa cakap menanggungnya. Dan hari gini di akhir zaman ini, pekerjaan setan yang kalau kita lihat dari peristiwa Perjanjian Baru, biasa pekerjaan untuk mencoba merusak orang-orang pilihan Tuhan, itu dilakukan secara eksternal, ancaman-ancamannya di luar komunitas orang percaya, orang Israel diancam, bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi di gereja, di Perjanjian Baru, dari cerita Alkitab, Perjanjian Baru, bagaimana Rasul Paulus menghadapi sesuatu yang sifatnya ingin merusak gereja, itu dari dalam, saudaraku. Itu dari dalam. Makanya penting saya kayak ingin menyerukan, bahaya loh Anda kalau hanya pede gitu, hanya mikirnya bahwa di gereja itu ngedengerin pasti bener lah. Enggak, saudaraku. Enggak, apalagi hari gini, saudaraku. Ingat, sudah ditelanjangin, sudah disingkapin, sudah diungkap orang-orang yang salah. Dan biasa mereka punya mentalitas yang sama menurut saya. Yaitu apa? Mentalitas yang nggak mau dimurnikan ya lewat kebenaran teks firman Tuhan itu sendiri. Dan hari gini kita banyak kan orang menambahkan sesuatu dari teks Alkitab itu sendiri. Makanya nggak jujur, nggak berintegritas. Orang-orang yang ngajarin itu nggak seutuh-utuhnya memaparkan apa yang teks itu ungkapin, teks itu katakan. Hari gini banyak kan kita dengar Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya. What the heck? Tuhan berkata kepada saya, gimana? Lu orang Wahyu 22 itu jelas kok, udah berhenti. Siapa yang nambahin, siapa yang ngurangin, ada konsekuensinya. Jadi saudaraku, panjang juga kalau saya mau coba ungkapin apa yang saya pandang, apa yang saya pikir, apa yang saya mau coba respon dari pernyataan orang yang ungkapin saya ke gereja yang penting dengerin firman Tuhan saja. Mendengar itu baik, tapi mendengar yang salah berbahaya, saudaraku. Dan tidak bisa kita orang Kristen yang sejati nih, orang Kristen yang sejati menurut saya, dia bisa memulai atau bisa background dia berada di tempat yang salah. Bisa. Paulus buktinya. Tapi nggak bisa. Dia akan berlangsung, berangsur, berjalan dalam sesuatu yang salah. Nggak bisa. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dia akan dalam kedaulatan Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia akan dibawa kepada penyempurnaan, penyucian hidup lewat apa? Lewat segala hal dalam kehidupannya yang dia harus jalani. Itu saudaraku. Nah sebab itu saya ingin mencoba memberikan pendapat saya secara teknis ya. Bagaimana sih kita bisa dengerin firman Tuhan atau dengerin pengajaran Alkitab oleh orang-orang yang mengajar Alkitab itu benar. Pertama, dari sisi pribadi orang
Kristen tersebut yang menginginkan yang benar, Anda harus secara pribadi baca dan renungkan Alkitab dengan tekun. Kalau Anda sampai hari ini mendefinisikan, memaknai, mengartikan bahwa yang baca Alkitab dengan tekun adalah orang-orang yang jadi pendeta, ada sebuah kesalahan di sana. Tuhan mengaruniakan, Efesus 4 ya, penginjil, gembala, pengajar. Ya, saya nggak mau sebutin nabi dan rasul karena nabi dan rasul Alkitab memaparkan sangat jelas, itu udah nggak ada. Orang hari ini kalau mau ngomong, oh ada karunianya, karunia nabi masih ada, karunia rasul, bagi saya enggak. Saya bisa paparkan itu, saya bisa jelaskan itu bisa di segmen yang lain lah. Tapi yang penting bagi Anda dan saya sebagai orang Kristen, kita harus belajar, saya pernah ngomong ini statement bagus. If we want God to hear our voice, our heart, kalau Tuhan ingin dengerin kita lakukan hal yaitu berdoa. Tapi kalau kita ingin dengar Tuhan, kalau kita ingin dengerin suara Tuhan, nggak bisa enggak. We must studying the scripture. Kita harus belajar firman Tuhan. Yang saya maksud dengan studying the scripture, ini bukan yang sifatnya akademis, tapi sifatnya inner kita, di dalam kita yang memang natur kita menginginkan Tuhan, menginginkan perkataan Tuhan, menginginkan pribadi Tuhan. Kita harus studying the scripture, belajar, membaca, merenungkan, mengingatnya, haus akannya, menginginkannya hidup, menjadi kenyataan, kita tunduk dan taat. Kita harus sama-sama melakukan itu. Itu natur kita. Filipi 2, Tuhan yang mengerjakan baik kerelaan dan kemauan. Itu loh, kita mau seperti itu. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Itu loh. Kita harus mengerti kekristenan ini, pribadi kita nih harus mengerti siapa kita. Kita bisa mengidentifikasi diri kita bisa menakar kekristenan kita lewat sikap kita terhadap Alkitab, saudaraku. Kalau Anda ingin jadi orang Kristen yang dengerin firman Tuhan di gereja, Anda harus tahu secara pribadi perkataan Tuhan itu sendiri. Kalaupun Anda belum jelas, itu yang saya bilang tadi, gak mungkin Anda berdiri di awal yang salah, Anda akan terus salah, gak mungkin. Anda dan saya bisa ada pada posisi awal yang salah. Tapi dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan akan membuat segala kehidupan ini mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Mengarah kepada kebenaran, mengarah kepada pengudusan, mengarah kepada penyempurnaan. Dan ingat, penyempurnaan itu bukan menekankan diri kita untuk melakukan yang sempurna benar. No. Penyempurnaan adalah arah yang Tuhan lewat segala hal yang kita lihat, kita alamin, kita jalanin. Tuhan arahkan segala sesuatu untuk kita mengikutinya. Kita sampai kepada Tuhan. Dalam hal ini kita sampai kepada keserupaan Kristus. Dan bicara tentang keserupaan Kristus, itu sangat subjektif, sangat pribadi, saudaraku. Dan ini saya mau serukan ini loh, dengan pernyataan tadi yang saya dengar dari kesekian kalinya soalnya, saya dengerin orang Kristen ngomong, yang penting saya ke gereja dengerin firman Tuhan saja. Nah itu yang pertama, dari sisi kita tuh, kita harus membaca, merenungkan dengan tekun kebenaran firman, perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah sisi yang kita mau sebutlah, si pengajar, orang yang berkhotbah, pendeta, entah siapapun itu yang di mimbar. Kita harus melihat satu sisi kontennya. Saya kadang-kadang bingung ya kalau sama orang Kristen. Sampai hari ini saya masih bingung ya. Kenapa sih milih pendeta favorit tuh nggak berdasarkan konten gitu loh. Tapi berdasarkan sesuatu yang nangkep ke pribadi orang Kristen itu. Maksudnya gini, ada pendeta-pendeta favorit karena memang enak dia dengerin. Saya bilang ini kayak seperti pernyataan Paulus kepada Timotius. Orang-orang saat itu hanya pengen dengerin sesuatu kebenaran yang dia pengen, yang nyenengin telinga. Bagaimana kekristenan seperti itu, saudaraku? Itu mah bukan kekristenan, itu orang-orang duniawi yang membiarkan mentalitas, keinginan, pengharapan dari seseorang yang
mentalitasnya masih orang-orang dunia. Gereja udah dimasukin oleh kasarnya agen-agen iblis, dan itu fakta, saudaraku. Dan itu memang ya kita harus menerima bahwa itu dibiarkan Tuhan untuk ya ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau memang kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, apapun yang harus kita hadapi sebagai orang-orang gereja, pasti kebenaran di pihak kita. Meskipun kebenaran itu di pihak kita harus kita hadapi dengan tantangan apapun modelnya, tapi ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan karena perbuatan Tuhan yang bekerja. Itu yang dari sisi di luar kita ya, dari si pengajar atau pendeta. Saya bingung mau sampai hari ini, kenapa ada orang Kristen yang katanya Kristen memilih pendeta favorit. Saya sih oke lah, walaupun saya keganggu pikiran saya, jiwa saya kalau dengerin ada pendeta favorit. Tapi oke lah, saya juga punya pendeta favorit kalau begitu. Tapi jangan jadikan pendeta itu favorit berdasarkan sesuatu yang menyenangkan telinga kita, yang nggak punya mentalitas yang dikuduskan dari perkataan Tuhan itu sendiri. Harusnya kita jadi orang Kristen yang dengerin perkataan-perkataan yang kita bilang kita bisa jadikan pendeta favorit itu berdasarkan konten yang selaras dengan perkataan Tuhan, firman Tuhan dong. Harusnya kekristenan seperti itu. Harusnya seperti itu, saudaraku. Nggak bisa enggak. Nah sebab itu lewat platform media sosial pribadi saya, kali ini pribadi ya, saya mengungkapkan seruan hati jiwa saya yang mau mencoba mengingatkan, dan ini ya sesuatu yang memang wajar dilakukan oleh orang Kristen. Kekristenan kita berhubungan dengan saling mengingatkan sesuatu yang memang sudah Tuhan ungkapkan dalam kitab suci. Karena berdasarkan itu saya ingin coba relate kepada saudara untuk memperhatikan hal ini. Ya, kita harus ke gereja dengerin firman Tuhan. Itu penting sekali. Tapi dengarkan firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan. Saya cukup panjang. Ya, inilah bahasa saya, inilah konten saya untuk mengemukakan apa yang saya rasa untuk saya ungkap. Dari hal-hal yang tadi saya ungkap, saya ingin Anda dan saya tentunya punya keinginan yang baik dan benar, tapi bisa melakukan itu atau keinginan itu bisa, dan ini harusnya bisa terrealisasi atau bisa terjadi dengan apa yang kita pandang benar. Dengan cara apa? Ya itu tadi, sumbernya yang sama-sama kita lihat kok. Itulah sumber yang membuat kita mengerti hidup kekristenan kita benar atau tidak, saudaraku. Dalam hal ini dengerin firman Tuhan atau dengerin khotbah. Dengerin khotbah yang benar, saudaraku. Dengerin khotbah yang benar. Kalau boleh saya coba serukan di sini, dengerin pengajaran atau dengerin orang yang ngajarin firman yang ekspositori. Apa maksudnya ekspositori? Yang berdasarkan teks firman Tuhan yang konteks dan juga historical, maksudnya faktual, karena kebenaran Kristen adalah kebenaran yang real, fakta. Dan orang yang mengajar orang yang mengajar tersebut, yang expository preaching, yang historical, teks, konteks Alkitab, orang tersebut hidup berdasarkan apa yang diajarkannya. Dan itu bahasa saya gifted man, itu orang yang dikaruniai Tuhan. Menjadi penginjil, gembala, pengajar. Wow. Kadang saya emosional kalau udah ngomongin orang-orang yang disebut gifted man. Karena kita tuh perlu orang-orang yang gifted man. Janganlah ngukur pendeta itu cocok buat Anda dan saya karena berdasarkan sesuatu yang nyenengin telinga, nyenengin pikiran. Tapi pikiran dan telinganya nggak mau dikuduskan sama firman Tuhan itu sendiri. Dan ingat, kabar sukacita atau Injil yang kita dengarkan adalah Injil yang memang mendatangkan sukacita. Sukacita apa? Sukacita yang penuh, sukacita yang benar, sukacita yang memang diungkapkan dan
diberitakan oleh Tuhan itu sendiri dengan tujuan dan maksud Tuhan. Apa? Untuk kita terima keselamatan yang kekal dan kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya seperti apa? Ya hidup dalam kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang kita terus lakukan untuk hidup dan akan mengarahkan kita kepada kesucian yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita disucikan lewat kitab suci dan orang-orang yang mengajar kitab suci harusnya menyempurnakan kita dong. Kita mendengar orang-orang yang menjelaskan kitab suci untuk menyempurnakan kita. Seruannya menyempurnakan hidup kita. Mengkonfrontasi kedagingan kita. Mengkonfrontasi pikiran jahat kita. Mengkonfrontasi totalitas hidup dosa kita. Itu Injil, saudaraku. Injil bukan hanya berita berita sukacita ini kita diselamatkan untuk bukan terima sesuatu yang sifatnya keinginan daging manusia di dunia ini. Bukan dong. Harusnya Injil yang kita terima ini, Injil yang kita mengerti. Wah, hanya Kristus yang jadi korban yang bisa dipandang Bapa itu layak. Dan pengorbanan Kristus tersedia buat kita sehingga kita yang gak layak. Karena pengorbanan Kristus itu kita dilayakkan. Bapa melihat sempurna diri kita karena Kristus yang jadi korban. Itu loh yang kita bersukacita, saudaraku. Wah. Kurang lebih seperti itulah ungkapan saya, saudaraku. Ya, semoga Anda dan saya tetap hidup di dalam jalan-jalan yang memang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Sehingga hidup kita adalah hidup mengarah kepada Kristus. Karena Kristus kepala gereja, Dia akan membuat kita, memimpin kita untuk mengarah kepada dirinya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan Bapa di sorga. Dan oh, ini kebahagiaan saya di angan-angan, di pikiran, di harapan saya. Wow, berjumpa dengan Tuhan dalam kediamannya. Wow. Oke, saudaraku, kali ini seperti ini. Semoga kita dalam waktu yang dekat bisa berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.